Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita diberikan kenikmatan berupa kenikmatan iman dan Islam, kenikmatan sehat, kenikmatan bisa menikmati sarapan pagi, nyeduh kopi, dan berkumpul di dalam rumah di antara rumah-rumah Allah. Walaupun ini temanya adalah kesehatan, namun mudah-mudahan di dalamnya ada unsur-unsur saling tawassul bil haq wa tawassul bis sabr. Artinya ada ayat Al-Quran dan Sunnah yang disampaikan, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disebut oleh Rasulullah SAW, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna alaihim ayati wa tadarusuna fi ma bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fi man 'indah. Amin. Ya, jadi insyaallah sakinah turun di tengah kita ya, dan dikelilingi malaikat, dan kita disebut-sebut nama kita di hadapan Allah di langit sana insyaallah taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, para kerabat, para sahabat, dan para pengikut setia beliau hingga akhir zaman. Dan kita meminta kepada Allah agar kita termasuk menjadi orang-orang yang menjadi pengikut setia beliau SAW sampai ajal menjemput kita. Alhamdulillah, wa ba'd. Kita lanjutkan dengan slide berikutnya. Ya. Tadi sudah dijelaskan sedikit mengenai profil saya. Kebetulan saya pegawai negeri, ya PNS dari Angkatan Darat. Wah, kok bisa jenggotan? Ya, alhamdulillah. Ya, mesti sekolah spesialis dulu untuk bisa punya semacam privilege, ya. Semacam ya mudah-mudahan masih bisa menjaga, walaupun kaidah fikihnya kan apa yang tidak bisa diambil semuanya, ambil sebagiannya. Jadi bisa mempertahankan jenggot segini alhamdulillah. Ya. Baik, kita lanjut. Nah, ini sedikit bahasan tentang materi kita pada pagi hari ini. Ya. Tadi sedikit disinggung mengenai teori sosiologi ya, Masya Allah. Sebenarnya saya tadi mau memasukkan unsur teori perkembangan ya secara psikologinya, cuma karena keterbatasan waktu dan temanya adalah mengenal gejala depresi dan kecemasan. Jadi kita fokuskan di mengenal ya gejala dan juga bagaimana tindak lanjutnya, bagaimana itu juga bisa terjadi. Baik, lanjut. Nah, satu dulu, kecepatan. Ya, satu-satu dulu. Tarik lagi. Nah, jadi jamaah sekalian, kita memasang sebuah frame of view bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Ya, saya yakin pada hafal nih sebagian atau semuanya ya. Jadi di dalam surat Ar-Rum ayat 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Maka arahkanlah wajahmu ya, lurus kepada agama din secara lurus ya, hanifa ya, dengan hanif. Nah, fitratallah allati fataran nasa 'alaiha, yang mana din itu kita diperintah agar tetap lurus, tetaplah di atas fitrah Allah itu yang Allah telah ciptakan manusia di atas fitrah itu gitu. Ya. Dan kita hadapi ya sebagian ini pasti kemungkinan besar para ustadz-ustadznya
Ya, para guru-gurunya atau siapa hadirin ini? Tetangga sebelah atau Oh, Zoom juga, Masya Allah. Ya, jadi yang hadir baik keluarga, para ustadznya, guru-gurunya, dan juga kaum muslimin mudah-mudahan ya. Jadi yang kita hadapi ini konteksnya adalah di sekolah ya, yang kita berhadapan dengan manusia-manusia yang sedang beranjak ke masa dewasa. Walaupun ya sebenarnya kalau dalam kultur Arab sana ini usia segini udah bisa jadi bapak nih. Ya. Kita tahu Syekh Utsaimin itu nikah usia berapa tahun nih? Kalau nggak salah 13 tahun. Kalau tidak salah 13 tahun. Ya, jadi karena kita terbawa oleh kultur ya, keduniawian ya di dunia seiring zaman. Jadi memang dalam teori psikologi ada dua kultur, dua budaya yang lebih cepat perkembangan proses pendewasaan. Salah satunya Arab, yang kedua adalah di daerah Amerika Latin sana, bukan di Amerika Latin, suku Maya kalau nggak salah, atau daerah Amerika sana, penduduk asli Amerika. Jadi mereka berkembang lebih cepat. Ya. Namun di bagian lain dari dunia ya kebanyakan ya seperti yang sekarang gitu. Jadi yang lebih menyedihkan lagi adalah banyaknya orang-orang yang terlihat tubuhnya sebagai orang dewasa masih menjadi seperti anak kecil. Masih manja. Terakhir kita lihat di media sosial kemarin berita tentang seorang anak pemilik toko roti, usianya udah badannya besar, sudah riwayat kuliahnya juga ternyata lama ya, memukuli pegawainya semena-mena sampai palai bocor, melempar-lempar. Ternyata kerjaannya terlihat seperti orang yang ya itu seperti anak kecil, tubuh dewasa tapi seperti anak kecil ya. Jadi banyak yang mengalami seperti itu. Makanya saya membawakan ayat ini untuk mengingatkan, mau tidak mau kita harus kembali kepada dinul Islam. Faqim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia enggak tahu gitu. Enggak tahu. Kemudian slide. Ya. Jadi masa remaja ini adalah masa atau periode yang sangat krusial dalam perkembangan mental dan emosional seseorang ya. Individu mengalami berbagai tekanan ya. Jadi mereka terbiasa dilayani, mereka terbiasa dispesialkan, mereka terbiasa banyak toleransi orang tua atau lingkungannya terhadap seorang anak. Namun ketika dia menjelang masa dewasa, dia peralihan ya, mulai mengalami berbagai tekanan, mulai mengalami berbagai tuntutan-tuntutan, mulai mengemban berbagai tanggung jawab demi tanggung jawab. Dan juga mengalami perubahan-perubahan fisik dan juga perubahan hormonal dan juga perubahan tentang kebutuhan-kebutuhan, termasuk diantaranya adalah kesadaran dirinya bahwa dia butuh tentang kebutuhan seksual, termasuk perubahan organ seksualnya. Dan hal ini menjadi tekanan, nggak cuma satu tekanan tapi berbagai tekanan. Ada ekspektasi dari orang tua maupun lingkungan, ada perubahan dalam fisiknya membutuhkan dia harus beradaptasi dengan cara hidup yang baru, ada hal-hal yang dia harus patuhi dan harus dia tahan yang selama ini dia dapat pelayanan, ini sekarang dia harus mengalah, harus mengikuti realita. Nah itu sendiri membutuhkan namanya penyesuaian demi penyesuaian. Namun ada kalanya anak-anak yang mana dia sebelum menjelang masa remaja sudah mengalami berbagai tekanan demi tekanan, masalah demi masalah, trauma demi trauma, atau pola pendidikan yang tidak benar, yang terlalu dimanjakan, jadi over parenting, atau kebalikan ya,
jadi neglected atau abusive, ya diabaikan, dicuekin atau justru kekerasan. Nah, hal ini menyebabkan anak menjadi ringkih. Anak menjadi ringkih sehingga dia tidak punya kesiapan mental, emosional yang cukup untuk melewati fase-fase krusial perkembangan diri menuju fase dewasa. Sehingga dia ada bagian-bagian dari dirinya yang tertinggal. Entah itu dia menjadi gampang cemas, entah itu dia memiliki citra diri atau self esteem yang kurang bagus, sehingga dia ngerasa nggak mampu, ngerasa nggak pantas. Nah, itu akhirnya dia melihat dalam mengerjakan tugas ini, gimana sih kamu ini nggak bisa? Ayo dong, kamu kan udah besar. Nah, hal-hal seperti itu akan membuat dirinya makin berkutat dengan tekanan. Ya, tekanan itu stresor namanya. Yang mana kalau stresor demi stresor terjadi dan tidak bisa terkompensasi baik secara tubuh maupun secara mental, yang terjadi adalah mulai terjadi gangguan demi gangguan. Ya, mereka menjadi rentan terhadap gangguan demi gangguan. Oleh karena itu, kita adakan acara ini ya untuk mengenali. Slide tambahan, paragraf lanjut. Oke. Jadi ketika mereka mengalami gangguan, ya remaja, terutama bahasan kita adalah remaja. Remaja mengalami gangguan baik itu depresi atau bukan sekedar kecemasan, tapi gangguan kecemasan itu bisa berdampak pada berbagai keadaan seperti fungsi pekerjaan mereka. Kalau mereka masih dalam sekolah, maka fungsi akademiknya menurun. Begitu juga fungsi relasi sosial. Kalau kita lihat mereka nih di depan lagi pada main bola, tapi pada anak-anak yang memiliki kecemasan, contohnya kecemasan sosial, ya namanya ada social anxiety atau fobia sosial. Mereka ketemu orang rame takut, narik diri. Ya. Apalagi suruh ngomong di depan orang, ya gugup, keringat dingin, atau mungkin bolak-balik ke kamar mandi gitu. Bahasa Betawinya beser. Jadi cemas mereka. Ada juga kalau yang depresi, dia menarik diri tapi karena enggan bertemu orang banyak. Kenapa? Karena sebenarnya bertemu orang banyak itu adalah hal yang menstimulus otaknya bekerja lebih, sehingga dia nggak kuat. Makanya dia menghindari. Ya, menghindari itu karena kalau ketemu orang banyak dia akan mual, dia akan pusing, dia akan jadi semakin gelisah. Ya, ketemu orang ramai, dengar suara banyak, berisik, pusing mereka. Ya, sehingga mereka pengennya nyendiri. Dua keadaan yang terlihat mirip tapi padahal berbeda. Ya. Dan itu mengganggu relasi sosial. Yang tadi mengganggu kinerja akademik, yang kedua mengganggu fungsi sosial, ya. Kemudian bisa menambah citra dirinya makin buruk, gitu, makin rendah. Kemudian, nah, pada sebagian anak-anak ini mereka biasanya mengalami kegelisahan yang terus-menerus. Dan ini apa? Beresiko terjadinya penyalahgunaan zat. Mungkin awal-awal mulai coba-coba ngerokok. Ya. Tadi saya di depan pas masuk mobil, ya Allah. Di depan itu SD ya. Ini bahasanya kotor banget. Ada yang marah-marah, wah bahasa binatang keluar semua. Bahasa kelamin keluar semua. Padahal masih bocah gitu. Ya Allah. Beda banget, mudah-mudahan di sini beda ya. Mudah-mudahan di sini beda ya. Tapi di depan tadi saya lihat, wah belakangnya pesantren, depannya pada nongkrong, angin sepoi-sepoi dengan berhembus asap gitu kan. Ahli hisab waru'yah gitu. Ya. Jadi mereka ahli hisab nongkrong di depan, ngeri juga gitu. Ya, ini PR kita. Dan itu jembatan menuju perilaku adiksi. Ya baru rokok, ntar lama-lama cimeng. Cimeng udah ditinggal, ada namanya gorila, ya atau ganja sintetis. Orang sekarang kalau nyari narkoba udah nggak cari yang susah dicari, carinya gampang-gampang. Apa? Obat Parkinson, trexiphenidil buat mabok. Obat batuk buat mabok. Bahkan kalau zaman dulu ada istilah ngelem, ya lah. Kampungan banget ya, ngelem, pakai Ibon, ya, atau spidol, wah, atau bensin, ada, bau bensin,
Akhirnya anak umur 10 tahun kelakuan kayak 6 tahun, mundur dari retardasi. Kecanduan bensin tuh, uap bensin, pasien saya. Ya. Antum kalau lebih mau awet muda silahkan cobain kecanduan bensin aja. Ya kelakuannya lebih muda, antumnya tambah tua gitu. Jadi itu kecanduan. Jadi resiko kecanduan masih ada loh gitu. Walaupun secara laporan terbaru BNN dikatakan terjadi penurunan. Namun fenomena gunung es pasti ada, terlihat di atas lihat kecil, di bawahnya masih tetap ada gitu. Enggak di narkoba yang terkenal, di narkoba yang sehari-hari bisa ketemu, misalnya jamur gitu, mushroom. Oh jamur salah, enggak, ya jamurnya berasal dari kotoran sapi gitu. Kalau dimakan, ya tiba-tiba dia habis itu nangis di pojokan, nempel di dinding. Kenapa nangis? Saya kan lukisan gitu. Dia merasa jadi lukisan. Ya, atau enggak, atau duduk jongkok di depan pintu. Kenapa? Kenapa kamu di sini? Saya sendal. Ya, itu efek dari jamur gitu. Jamur kotoran sapi, ya. Halusinogen. Kalau di kemarin juga ada di Kalimantan tuh sempat booming, Kalimantan Selatan, mabuk kecubung, sama, ya, kecubung juga halusinogenik. Jadi nggak usah beli ke bandar narkoba, ya, tinggal di sini cari peternakan sapi, dicetak gitu, terus tumbuh-tumbuh gitu di dadar, silahkan, antum mau rusak otaknya silahkan gitu. Nah itu terjadi gitu, ya, karena masa remaja adalah masa cari-cari, ya, masa mencari-cari jati diri, kelamaan cari jati dirinya, ya. Kemudian belum lagi resiko perilaku adiksi. Nah, perilaku adiksi seperti apa? Main game online. Ini kecanduan juga, tapi kecanduan dalam bentuk perilaku. Kan seringkali game online tuh. Mabar. Belum lagi kecanduan Netflix, kecanduan YouTube, kecanduan komik, kecanduan apa lagi tuh? Kalau zaman dulu lebih booming kecanduan porno, mungkin sekarang udah teralihkan ke kecanduan game. Ya, tapi di situ sebenarnya ada unsur-unsur terbukanya aurat dan lain sebagainya gitu. Cuma mereka, anak santren nih nggak terlalu concern situ, tapi main mabar. Misalnya Mobile Legends, saya nggak tahu Mobile Legends itu bentuknya kayak gimana, cuma di situ kalau nggak salah ada apa ya, tokoh-tokoh yang bisa jadi aurat terbuka di situ gitu. Ya jadi, dan itu nyandu gitu. Mereka lupa waktu 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam, 10 jam, 24 jam, atau meninggal habis itu. Kan ada tuh anak yang meninggal habis main game. Belum lagi resiko bunuh diri, ya, bisa terjadi pada pasien depresi. Atau gangguan jiwanya jadi lebih berat, dari depresi berubah makin rusak otaknya menjadi schizofren, ya. Jadi dia menjadi demensia pikun sebelum waktunya. Atau bahkan ke gangguan fisik, bisa kanker, bisa autoimun, ya, autoimun bisa misalnya lupus erythematosus atau psoriasis, kulitnya bercak-bercak, sakit lambung, sakit kepala, darah kental, hipertensi. Pada anak kolesterol tinggi bisa gitu. Jadi jangan nunggu tua untuk jadi sakit gitu. Antum cukup depresi aja, ya, bisa jadi kena kanker, ya pada tingkat lanjut gitu, karena stres yang terus menerus. Ya, baik, lanjut. Nah, sebenarnya bahasan jiwa itu apa? Ya, jiwa, ya, kita bedakan bahasa kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, setiap jiwa, setiap bernafas itu pasti akan merasakan mati. Tapi ini beda. Ini jiwa dalam terminologi ilmu psikiatri atau psikologi. Jiwa itu adalah sebuah entitas yang mencakup di dalamnya pikiran, belum diklik ya. Psike, pikiran, perasaan, perilaku. Nah, jadi antum semua hadir di sini, ya, itu kan perilaku. Pasti antum punya pertimbangan, punya niat, ya, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya, jadi segala satu tuh perbuatan tuh ada niatnya. Dan semua digajar sesuai dengan apa yang diniatkan. Nah, antum di sini ada pertimbangan, misalnya, wah,
ini menarik nih, mesti datang. Kalau nggak datang, ntar saya rugi. Nah, perasaan merugi itu adalah emosi. Perasaan rugi adalah emosi. Atau, wah ketinggalan sama yang lain nih. Perasaan ketinggalan sama yang lain adalah emosi. Jadi ke sini bertindak, berperilaku, ya. Nah, ada lagi konsep holistik manusia. Klik lagi, klik lagi. Ini salah satu guru besar, ya, Profesor Rahimahullah Dadang Hawari, menyampaikan konsep tentang biopsikososial spiritual. Kalau sebelumnya yang terkenal adalah aspek biopsikososial. Yang terlupakan adalah aspek spiritual. Dan kita sebagai kaum muslimin, ya, kita diajarkan untuk tetap melekat dalam aspek spiritualisme, ya. Walaupun di luar sana mereka mengatakan aspek spiritualisme nggak selalu berhubungan sama religi. Wallahi di dalam Islam kita nggak bisa. Keimanan pasti melekat dengan keagamaan. Keagamaan pasti melekat dengan keimanan, nggak bisa dipisahkan. Tapi di luar negeri sana definisinya adalah spiritualisme adalah makna hidup. Jadi nggak perlu ngikutin agama tertentu. Makanya mereka sekuler, ya. Tapi kalau kita nggak bisa. Jadi kita harus melekat sama keagamaan, walaupun tingkatannya berbeda-beda. Ya. Kemudian ini definisi dari sehat jiwa dan gangguan jiwa. Silahkan lanjut. Kalau dulu ada undang-undang tentang kesehatan jiwa, namun karena ada Omnibus Law, ada perubahan undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023. Ini sudah didefinisikan bahwa sehat jiwa adalah kondisi di mana seseorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, nah jasad, mental itu psikis, ya, pikiran, kemudian sosial dan spiritual, ya, sehingga individu tersebut dapat menyadari kemampuan diri sendiri, dapat mengatasi tekanan, nah gitu kan, dapat bekerja secara produktif dan mampu memberikan kontribusi, ya, itu sehat jiwa. Jadi di sini antum perlu tanya deh, antum mungkin sehat, antum sadar, ya, antum nggak ada masalah, antum bisa berproduktif, tapi antum nggak ada kontribusi kepada umat. Buat apa? Ya, jangan-jangan antum kurang sehat, ya. Antum nggak ada kontribusi terhadap lingkungan, mahat misalnya. Ya, misalnya ada tisu depan mata antum tuh cuek aja. Kontribusi antum apa? Jangan-jangan antum ada masalah dalam kesehatan jiwa, ya. Gitu. Nah, sebenarnya ada definisi tentang orang dengan masalah kejiwaan, ya, tapi anak nggak masukkan langsung kepada gangguan jiwa. Gangguan jiwa adalah orang-orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan. Ingat tadi psike, ya, pikiran, perasaan, dan perilaku. Nah, kan jiwa, ya kan. Orang ada gangguan dalam unsur-unsur kejiwaannya, tapi manifestasinya bentuknya dalam sekumpulan gejala atau perubahan perilaku yang bermakna, ya, bisa dikenalin, serta dapat menimbulkan penderitaan atau distress, ya, dan hambatan atau gangguan dalam menjalankan fungsi dia sebagai manusia. Nah, fungsi sebagai manusia itu ada satu, fungsi dalam pekerjaan, atau kalau di sini anak-anak yang sekolah akademik, ya. Kedua adalah fungsi dalam sosial, relasi sosial terganggu. Entah dia jadi berlebihan, terlalu aktif. Misalnya di sini, kalau Anda terlalu aktif, semuanya bakal Anda salamin. Assalamualaikum, antum gimana kabarnya? Kalau perlu Anda ajak main catur di sini. Ada yang kayak gitu. Pasien Anda terlalu aktif, satpam di sekolah diajak salam, terus dia main catur gitu. Semua disalamin gurunya. Buat apa gitu? Kan yang ketemu aja, ya. Dan yang paling berat adalah gangguan dalam fungsi peran penting, seperti fungsi perawatan diri. Dia nggak mandi, makan nggak bisa, pakai baju males, yang nggak nyisir. Ya, kalau Anda sih emang nggak nyisir, karena nggak ada gitu, ya. Nggak ada yang bisa disisir, kecuali jenggot kalau lagi panjang, ya. Jadi mohon maklumi aja, jadi Anda bukan gangguan juga gitu, ya, kalau nggak nyisir. Baik, lanjut. Nah, langsung aja 2, 3. Nah, biar cepet. Jadi depresi, ya, adalah gangguan suasana hati atau perasaan yang dapat mempengaruhi cara berpikir seseorang dalam berpikir, merasa, atau bertindak, berpengaruh terhadap jiwa. Jadi ini gangguan dalam suasana perasaan yang berpengaruh sama jiwanya, baik itu
perasaannya juga, pikirannya juga, dan juga perilakunya. Nah, berdasarkan kriteria diagnosis, ya, salah satu buku induk kriteria diagnosis adalah DSM-5, Diagnostic and Statistical Manual, 5th edition. Ya, depresi ditandai dengan perasaan sedih berkepanjangan, minimal 2 minggu, kehilangan minat pada aktivitas yang sebelumnya tuh bikin senang, bikin menyenangkan, serta berbagai gejala fisik dan kognitif ya yang mengganggu fungsi dia sehari-hari. Ya, itu depresi. Nah, kalau Anda diminta tentang selain depresi adalah kecemasan. Cuma di sini perlu dijelaskan bahwa kecemasan adalah respon normal manusia. Antum kalau nggak cemas, antum nggak bisa naik kelas, ya nggak? Kalau antum nyebrang nggak cemas, antum nggak hati-hati, ya nggak? Cemas adalah respon alami tubuh terhadap situasi yang dianggap pengancam, ya. Atau misalnya antum melihat muka aneh tiba-tiba garang nih, waduh kenapa? Jangan-jangan aneh mules gitu kan? Takutnya bleber di sini, kan antum merasa terancam gitu kan? Nah itu cemas, ya. Tapi ada yang disebut dengan kecemasan yang berlebih, atau mudah cemas, atau cemas terus. Apa-apa dianggap ancaman, ya. Misalnya ketemu orang, padahal nggak ada gigit dia, nggak ada ngebugin dia, tapi dia takut. Nggak ada yang hina-hina dia, tapi dia takut dihina. Nggak ada yang bakal membahayakan dia, dia ngerasa takut nggak bisa diselamatkan. Ada, ya. Misalnya ketemu orang ramai dia takut, sendirian dia takut. Ada namanya agorafobia, kondisi di mana dia takut di mana dia tidak bisa diselamatkan. Ada juga gangguan panik, jadi panik mulu, ya. Kemana aja, aduh saya mau mati nih, ke IGD, jantungnya berdetak cepat, sesak napas, rasanya kayak mau mati. Pas di IGD, EKG-nya normal, ininya napasnya normal, periksa darah normal, ternyata panik gitu. Ya itu bagian dari gangguan cemas. Ada gangguan cemas menyeluruh, generalized anxiety disorder. Jadi disebut generalized karena saking apa-apa dibawa cemas. Misal, waduh besok gimana ya? Ini ada acara acara seminar nih. Waduh, belum nyiapin. Waduh, belum ini. Waduh, kuliah lagi. Waduh, saya mesti praktek. Semuanya waduh. Ya. Jadi bawaannya lah deg-degan mulu, keringet dingin mulu, lehernya kenceng, kerasa mau jatuh, mau pingsan mulu, keringet dingin sebiji-biji jagung. Bawaannya kencing mulu. Ya ada gejala fisik di situ. Terus jadi lupa. Terus gampang panik, jadi gampang emosi. Misalnya anaknya lagi harusnya dia tidur, dia belum tidur. Terus dia meledak. Kenapa sih, kan bahaya kalau nggak tidur. Nah, jadi ngerasa terancam dengan hal tersebut. Gitu. Emosional juga. Nah, itu gangguan kecemasan tuh. Ya, gangguan ditandingi dengan rasa khawatir berlebihan terhadap situasi tertentu yang tidak sebanding dengan ancaman sebenarnya. Ya, seringkali dengan gejala fisik. Ya, misalnya debar-debar, keringat dingin, nafas terasa sesak atau leher tercekat, ya, leher kaku, cepet capek karena ototnya tegang, tremor, nih tangan tegang, ya, otot-otot tangan tegang, tremor, gitu. Ya, lanjut. Nah, penyebarannya lagi nggak apa-apa. Dah, situ dulu. Jadi secara global ya dikatakan pada remaja 1 dari 7 remaja itu ada gangguan jiwa. Nah, di sini ada berapa remaja nih? Ya. Mungkin nanti bisa disebarkan tentang screening ya. Nanti insya Allah anak kirimin lembar screening buat mereka isi ya. Karena lupa lagi. Ya, enggak lupa. Dan di Indonesia dalam Riskesdas itu tahun 2018 ya, walaupun udah 6 tahun yang lalu, tapi itu data terakhir bahwa 6,1% dari seluruh sampel yang ada di Riskesdas itu pada usia 15 tahun ke atas, termasuk remaja kan, itu mengalami depresi. Kalau gangguan jiwanya sekitar 9, ya gangguan jiwa. Nah, tapi kan gangguan jiwa luas, ada skizofrenia,
ada gangguan bipolar, ada depresi, ada kecemasan, PTSD dan sebagainya. Jadi yang kalau ini tentang depresi. Oke, lanjut. Nah, penyebab dan faktor risikonya apa? Ya karena manusia tadi makhluk biopsikososial spiritual, maka diantara penyebabnya adalah ini. Ya, yang pertama adalah faktor genetik. Jadi orang tua yang punya kecenderungan atau memang sudah ada gangguan, maka resiko besar menurunkan gitu. Makanya Anda suka nanya orang tua gimana, pamannya, ya, bibinya gimana, sepupunya, kakaknya, ya kakak, adiknya gimana, ada nggak? Gitu. Suka nanya keluarganya karena resikonya diturunkan. Kedua adalah faktor ketidakseimbangan zat kimia di otak. Kalau pada depresi itu yang berpengaruh adalah serotonin, norepinefrin, dan juga dopamin. Kalau cemas, ya walaupun dua-duanya sama ya, ada hiperaktivitas namanya aksis HPA, hipofisis, pituitari, dan adrenal. Jadi itu untuk aksis untuk membangkitkan respon stres atau respon ketegangan. Ya, itu jadi hiperaktif, begitu mudah tersulut. Begitu juga struktur otak, ya, ada pusat emosi namanya amigdala, itu hiperaktif, ya, sangat mudah tersulut. Kalau udah tersulut, lama redupnya. Nah, kan itu yang dikatakan orang yang mudah marah, ketika marah susah redupnya. Kenapa? Karena hiperaktivitas. Jadi kalau ketemu orang kayak gitu, sebaiknya dikonsulkan. Ya. Jadi di sini kita juga paham bahwa gangguan jiwa itu bukan sekedar kurang iman ya, nggak masalah kayak gitu juga. Karena badannya juga udah kena. Itulah kenapa Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan obat itu ada dua dalam kitab Tibun Nabawi. Kata beliau apa? Yang pertama adalah obat ilahiyah, yaitu diantaranya ruqyah, ya, doa. Kedua adalah obat-obatan, obat jasadiah. Jadi jasad juga harus diperhatikan gitu, nggak cuma sekedar ini kurang iman lah, ini harus tambah ibadah lah. Iya boleh, benar, nggak ada salahnya. Tapi kurang gitu, ya, karena udah ibarat kata gini lah, antum sakit kepala gitu, udah rukyahin aja. Iya benar, bisa ada rukyah. Tapi ketika sakit kepala menetap, apa nggak boleh melengkapi ikhtiar dengan minum obat penereda nyeri, misalnya paracetamol? Kan boleh kan? Nah gitu loh. Ya. Kemudian aspek psikologis, misalnya pertumbuhan kepribadiannya, dia kecenderungannya menjadi orang pesimis atau rendah diri, atau justru orang yang perfeksionis, apa-apa harus sempurna. Kan jadi cenderung cenderung cemas gitu kan. Aduh ini gimana? Belum ini aturannya harus gini, tapi ini nggak bisa. Nah, orang seperti itu resiko besar untuk mengalami cemas. Kalau kecemasannya terus-menerus, lama-lama jadi depresi, itu juga bisa. Kemudian ada trauma psikologis, misalnya masa lalu waktu kecil pelecehan, atau abusif, ada sexual abusif, ada agresif abusif. Jadi secara selain dilecehkan, dia mendapatkan KDRT, perilaku kekerasan. Mungkin bukan dari orang tua, bisa jadi tetangga, gitu. Bisa jadi dari kakaknya, bisa jadi dari sepupunya dan sebagainya. Nah itu traumatik, ya. Anak kecil sangat bingung ketika itu dan ketakutan biasanya. Nah itu kebawa, ya. Atau kehilangan orang yang sangat dicintai, itu bisa jadi traumatik, ya. Atau kegagalan yang sifatnya signifikan, misalnya dia dielu-elukan jadi anak yang hebat, gitu kan, lu kan dielu-elukan ya, biar nggak ngantuk. Habis ada yang makan kenyang banget kayaknya. Nah kembali lagi, dia dielu-elukan, biasa dipuji-puji. Biasa dipuji-puji, terus dia gagal nih, jebrek, ya nggak? Orang yang bisa angkat-angkat ketika gagal yang signifikan, wah dia bisa nih, insya Allah bisa, pasti bisa. Gagal, jebrek. Nah itu traumatik bagi dia. Nah itu perasaan gagal ini bisa menetap. Nah perasaan gagal menetap, akhirnya menjadi pesimistis. Dan akhirnya lama-lama jadi pesimis, jadi cenderung depresi, gitu. Kemudian aspek lingkungan sosial, ya, tekanan sosial, dibully, ya, baik bully verbal, bully ada kan bulinya dihajar, ya, ditinggalin sama teman-temannya, ya, kan ada diboikot, ya kan, nggak mau teman sama dia, akhirnya kan itu pembulian juga, kan, ya, belum lagi tekanan akademik, ada kurikulum baru dan lain sebagainya.
Kemudian ada hubungan interpersonal bermasalah. Belum lagi dari keluarga, orang tua nuntut atau orang tua yang terlalu sibuk, anaknya lagi banyak tekanan tapi nggak pernah ditanya gimana kabarnya, nanya udah makan belum aja nggak pernah gitu. Ya, tanya ujuk-ujuk, nanya nilai, nggak tanya prosesnya, kan sakit ya. Udah gitu nggak sih? Iya, ujuk-ujuk gitu kan, nggak pernah ditanya kabar, ditanya nilainya doang, nilainya berapa? Lah kok segitu? Lah anaknya kan orang tuanya nggak ngajarin, nggak nemenin, taunya nyari duit doang. Udah gitu, mengkritik, ya nggak boleh kayak gitu. Ini anak loh. Jadi khairukum li anfusikum khairukum li ahli. Wa ana, kata Nabi, khairukum li ahli gitu. Sebaik-baiknya kalian adalah sebaik-baik kalian kepada keluarga kalian. Ya, misalnya orang tuanya dokter, yang diurusin orang mulu orang tuanya. Anaknya kagak diurusin. Ya kan nggak seimbang, nggak adil gitu. Ini nasihat juga buat diri saya sendiri gitu. Tapi tadi pagi ya sekitar subuh tadi ketika sibuk-sibuk ngerjain nambahin materi ini, anak saya kan habis sunat, terus dia kesakitan gitu. Ya saya ngurusin. Ini contoh sederhana. Jadi saya kipasin dulu dah. Dikipasin. Saya pikir dikipasin enak, gak tau, aduh perih ya nggak jadi dah. Gitu. Ditiup-tiup juga perih juga. Ya itu ngurusin, itu bagian. Jadi khairukum li ahli. Ya, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, kata Nabi. Jadi Nabi udah nyontoin duluan, nah kita ngikutin, ya kan? Kemudian aspek lingkungan eksternal, ya intinya lingkungan lah. Kemudian aspek spiritual. Ini suka tidak terliput, suka tidak digali oleh maaf ya, psikiater ya sejawat saya atau psikolog dalam menangani ini. Kenapa? Ya bukan saya merasa tinggi, tapi memang beda psikiater, psikolog yang ngaji sama yang nggak ngaji. Ya, banyak orang-orang atau remaja-remaja gangguan, dia ngerasanya udah sholat tapi kering. Berarti ada sesuatu, ada kesalahan, kekeliruan dalam makna ibadah, ubudiahnya nggak dapat dia. Belum lagi adanya miss dalam persepsi, dalam keyakinan, akidahnya bermasalah. Qaidul hidupnya, qaidul hayahnya yang harusnya dibina dalam teori. Mereka kan belajar misalnya kalau yang masuk ma'had atau sekolah Islam kan mereka biasanya dia suruh hafal Al-Quran, ayat-ayat pendek sama hadis arba'in. Tapi kayaknya nggak nyampe itu gitu. Ya ini mungkin masukan agar ketika menyampaikan pesan, ya ketika menyampaikan pesan jangan hanya menyuruh mereka menghafal, tapi ajarkan mereka untuk memahami maknanya supaya melekat. Dan anak semakin kecil dia lebih melekat lagi adalah contoh. Ya, karena cara berpikir mereka adalah sederhana, mereka nggak tahu konsep yang abstrak. Jadi pada anak yang lebih kecil, selain menghafal, ajarkan contoh nyatanya. Makanya dakwah bilhal, dakwah dengan cara perilaku gitu. Ya. Kemudian baru ketika udah remaja, baru konsep, semakin dewasa semakin konsep. Jadi itu sesuai dengan tingkatannya. Ya banyak yang keliru, ya. Sehingga berkaitan, ke contoh dia kecenderungan pesimis. Ya, pesimis dia nggak bakal diampuni. Dosa saya banyak banget, dosa saya banyak banget. Akhirnya menjadi was-was. Mau wudhu batal terus gitu. Seolah-olah Allah kan paham. Dia dalam hatinya kayak saya banyak salah nih. Waduh batal nih. Setan nih was-was. Dia lupa bahwa Allah kan tahu gitu. Allah kan tahu keterbatasan kamu. Kalaupun kencing kalau di luar kendali, ya gimana? Kan ada orang pakai kateter itu sholatnya sah. Ya kateter kan kencing terus itu pasang selang. Ada orang ledes gitu, maksudnya apa? Ya jebol gitu saluran cernanya. Ya buang air besarnya dari perut misalnya. Dan itu kalau batuk dikit keluar. Kan harusnya batal, tapi kan enggak. Ini kan kondisi-kondisi darurat. Jadi sesuatu yang di luar diangkat catatan itu, ya itu kaidah-kaidah yang ada dalam dalil-dalil itu dideliverikan dengan cara yang lebih baik gitu supaya melekat pada anak, ya. Lanjut.
Nah, ini diantara mekanisme neuropsikopatologi, walaupun nggak perlu detail-detail lah ya. Jadi kita lihat di sini untuk depresi di sebelah kiri ya, itu ada masalah dalam jadi kalau orang depresi itu sebenarnya nggak cuma sedih ya, tapi di dalam badannya itu mengalami inflamasi atau peradangan. Jadi ada mediator inflamasi yang menyebabkan penurunan pembentukan neurotransmitter yang berkaitan dengan ketenangan, perhatian, dan semangat. Untuk ketenangan serotonin, perhatian dopamin, untuk semangat norepinefrin turun semua. Karena apa? Gagal terbentuk. Karena akibat peradangan gitu. Itulah kenapa orang-orang yang punya penyakit dengan kerusakan bagian badan, contoh stroke. Ketika stroke itu ada jaringan-jaringan yang rusak, dan kerusakan di dalam tubuh itu memicu respon peradangan. Nah, respon peradangan memicu respon yang tadi pembentukan hormon-hormon atau neurotransmitter tadi terganggu. Itulah kenapa banyak sekitar 50%, 40% orang pasca stroke mesti mengalami depresi atau kecemasan. Maka bawaannya adalah nangis. Coba aja cek orang sekitar. Saya beberapa bulan lalu ngisi di Roja ya, gangguan jiwa pasca stroke. Ya, salah satu yang tersering adalah depresi atau cemas. Ya, atau orang gangguan ginjal, ya kerusakan ginjal ya, yang sampai cuci darah, itu resiko cemas sama depresi dan cemasnya tinggi. Kenapa? Karena ada kerusakan. Gitu. Ya, jadi bukan cuma sekedar jangan anggap kurang iman, enggak, emang ada kerusakan di badannya gitu loh. Ya. Oke, belum lagi pola pikir yang buruk dan lain sebagainya. Nah, kalau sebelah kanannya itu untuk lebih ke cemas. Jadi ada otak bagian medial prefrontal cortex itu berkaitan dengan pertimbangan. Ya, dia bisa meredam emosi. Tapi ketika dia kurang aktif, maka emosi yang menang gitu. Belum lagi nyala terus tuh keingetan, pikiran hal-hal, memprediksi hal-hal buruk terjadi, yaitu di dorso antero cingulate cortex ya, berkaitan dengan pikiran-pikiran yang nanti gimana. Nah, suka kayak gitu tuh. Kalau itu overaktif namanya. Belum lagi daerah insula terkait introreseptor. Jadi kesadaran terhadap kondisi dalam diri sendiri. Waduh, deg-degan. Waduh, mau mati nih. Nah, waduh, kok keringet dingin ya? Waduh, kok melayang ya? Itu lebih sensitif. Jadi dia DACC-nya lebih tinggi ya, insulanya lebih aktif. Kemudian medial prefrontal cortex-nya turun. Sehingga ketika ada sensasi-sensasi dikit, bawaannya cemas. Waduh, ini apa ya? Apalah ya? Nah, dilihat di bawah ya, itu yang bulat-bulat tuh bukan pala saya ya, itu bulat-bulat gambaran dari kuantitatif EEG ya. Ada EEG, ada kuantitatif EEG. Nah, kuantitatif EEG ini dicitrakan, digambarkan seperti ini. Pada orang normal cenderungnya hijau ya, tenang. Pada depresi pojok sebelah kanan itu kebanyakan biru. Artinya apa? Penurunan fungsi otak. Ya. Makanya kalau ketemu orang berisik gitu, atau dan ngadepin orang banyak, atau disuruh belajar, pusing karena otaknya mengalami penurunan fungsi. Makanya salah satu obatnya adalah olahraga untuk depresi. Ya. Untuk orang depresi salah satu obatnya adalah olahraga. Dan bagi yang belum nikah, obatnya adalah nikah. Nah, lihat yang anxiety, kecemasan merah kan, hampir mirip seperti ADHD. ADHD itu kemarin saya ngisi di Roja juga ADHD. Jadi ini yang dari Roja saya ambil dikit buat sini ya. Jadi di ADHD itu otak depannya sangat aktif. Kenapa? Karena dia membutuhkan untuk tenang, membutuhkan untuk memperhatikan sesuatu. Sama ya. Tapi bedanya pada cemas, dia sama-sama aktif, tapi dia aktif sendiri gitu. Apa-apa dipikirin, jadi dia namanya apa sih, anticipatory anxiety ya, mengantisipasi. Jadi otaknya sangat aktif karena mengantisipasi nanti gimana ya. Kalau bahasa Jawanya kok ke ada bahasa orang Jawa nggak ya? Ya, yang Jawa Solo ya, saya diajarin sama guru saya bilangnya kok ke gitu. Kayak apa, kayak ini gitu. Nanti gimana gitu. Jadi nggak boleh ya. Baik, lanjut.
Nah, ini gejala depresi. Ya, kalau ada gejala emosional, gejala kognitif, pikiran dan fisik. Ya, gejala emosional, perasaan sedih atau hilang minat, perasa tidak berharga, putus asa, atau gejala kognitif, susah konsentrasi, susah mikir, gampang lupa, atau isi pikirannya adalah pesimistik yang lama-lama kepada putus asa, yang maunya mau udahan aja hidupnya gitu, atau mati aja. Makanya ini disyaratkan dalam surat Al-Kahfi ya. Fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim. Ya enggak? Maka bisa jadi kamu tuh pengen mencelaki diri kamu sendiri, membinasakan diri kamu sendiri karena mereka enggak ngikutin kamu gitu. Coba aja cek. Ya, ini isyarat. Kesedihan itu bisa membawa kepada pikiran mau bunuh diri. Percaya nggak? Ya percaya harusnya, dalam Al-Quran disyaratkan. Mau dikasih satu fenomena yang lebih bombastis lagi nggak? Ya. Hah? Apa? Tangerang. Enggak. Ini kita bicara dalil. Ya. Ada yang pernah lihat Sahih Bukhari, kitab bab permulaan wahyu? Ya. Kitab bab permulaan wahyu, Nabi SAW ketika turun ayat pertama dan pulang minta diselumiti oleh ibunda Khadijah, setelah itu dibawa kepada siapa? Pamannya Waraqah bin Naufal, ya enggak? Setelah itu beliau bilang, menjanjikan kalau sekiranya kaummu memusuhimu nanti dan saya masih hidup, saya bersumpah akan mendukungmu. Ya. Tapi apa yang terjadi? Waraqah bin Naufal meninggal dunia. Namun kita suka lupa apa yang terjadi pasca kejadian meninggalnya Waraqah bin Naufal. Ini saya nggak ngada-ngada, ini ada di Sahih Bukhari, di ringkasannya saya baca, ya, tahqiq Syekh Albani. Apa yang terjadi? Dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu hampir tiap hari datang ke tebing. Kepikiran mau apa? Mau ngelemparin diri. Sedih beliau. Ini belum turun ayat yang banyak ya, belum turun syariat-syariat yang lain. Ini baru ayat pertama. Tapi tiap mau terjun, malaikat Jibril datang menghibur beliau. Persis seperti yang dialami oleh ibunda Maryam dalam surat Maryam ya, yang beliau mitun apa, saya lupa ayatnya. Nah, ya laitani mitun qabla hadza, ya kan? Beliau kepikiran mau mati aja gitu, walaupun bukan pikiran, tapi berandai-andai mending mati aja dah daripada kayak gini. Tapi malaikat Jibril datang untuk beri penghiburan. Nah, ini juga sebagai sebuah isyarat bahwa ketika ada orang dalam kondisi down, antum jangan bilang antum kurang sedekah, antum kurang ibadah, antum kurang iman. Jangan digituin jamaah. Ini isyarat loh dari sirah Nabi, dari sunnah Nabi, dan isyarat dari Al-Quran. Kalau orang lagi terpuruk, antum besarkan hatinya, kasih harapan, ini baik-baik aja. Antum butuh apa, kita tolong. Udah gitu. Jangan bilang antum kurang sedekah, antum kurang amal, antum kurang ibadah, antum kurang iman. Udah banyakin zikir aja. Enggak kayak gitu jamaah. Sungguh hadis itu bukan sekedar memberikan isyarat bahwa Nabi lemah iman atau lemah hati. Enggak. Itu adalah suatu hal yang fitrah. Kecenderungan manusia tuh kalau dia bersedih akan mau berpikir mau udahan. Alhamdulillahnya Islam datang untuk mencegah hal tersebut. Bahkan ada hadis yang asal muasalnya, bagaimana kalau saya berdoa supaya saya mati, kan dilarang sama Nabi. Doa kalau saya hidup itu baik, maka panjangkan hidup saya. Kalau saya mati baik, maka wafatkan saya. Jadinya gitu keluar hadisnya. Ada nggak? Saya lupa redaksinya. Ada kecenderungan orang mengalami frustasi ketika kesedihan. Ya, jadi hati-hati. Alhamdulillahnya syariat setelah itu melarang ya bunuh diri dan lain sebagainya.
Tapi itu ada dalam sunnah supaya kita ambil ibrohnya bahwa ini loh cara menghadapi orang yang mengalami depresi, ya, orang mengalami tekanan. Ya, saya bukan ngatain Nabi depresi atau Ibunda Maryam mengalami depresi. Ya, mungkin gejala depresi terjadi, tapi untuk depresi kan wallahualam nggak tahu. Tapi yang jelas ya depresi itu bukan kegilaan ya. Depresi ada kondisi tertekan. Ya. Tapi ya Allah selamatkan dan beliau sallallahu alaihi wasallam tetap berfungsikan orang depresi terganggu fungsinya ya. Jadi kita nggak bisa katakan, tapi gejala-gejala kesedihan yang sangat itu terjadi pada Nabi sampai beliau seperti itu. Dan ini bisa terjadi pada siapa aja kalau gitu. Ya. Ini bisa terjadi pada siapa aja. Kenapa? Hatta di dalam Al-Qur'an pun Allah sudah isyaratkan, dalam hadis pun udah diisyaratkan. Berarti berlaku buat semuanya, bisa terjadi pada siapapun. Gitu. Ya. Baik. Kemudian gejala fisik ya perubahan pola tidur, bisa jadi susah tidur atau bawaannya tidur mulu ya. Jadi di sini ada yang tidur mulu bawaannya, coba cek ya, jangan-jangan dia depresi gitu kan. Tidur mulu ya, bukan pelor sih, nempel molor enggak, tapi bawaannya lemes banget gitu. Ya, perasaan depresi itu seperti orang sakit tapi nggak ada bisulnya, nggak ada lukanya tapi sakit gitu, badan kayak meriang, kayak lemes banget, ada kayak gitu. Tapi ketika mau ditidurin nggak bisa pas malam, mikir terus, ya. Atau kalau tidur dia bangunnya cepet, atau kebangun-bangun, jadi badannya tambah lemes lagi. Nah, atau perubahan nafsu makan, ya, nafsu makannya jadi tinggi atau turun, ya, jadi bisa mendadak naik atau mendadak turun drastis. Ana nggak mendadak naik, ini udah lama, ya. Ini ana lagi proses. Ya. Ini nggak mendadak naik, nggak. Dan turunnya pakai proses, nggak mendadak. Takutnya ntar bukan depresi ya. Gejala kecemasan, ya kalau ada gejala emosionalnya, jadi rasa khawatir atau cemas berlebihan, mudah panik. Gejala fisik debar-debar tadi udah ceritakan ya, sesak napas, keringat dingin, gemeter, atau mulus-mulus, asam lambung tinggi, beser terus, itu bisa. Atau diare, itu bisa dari gejala cemas. Atau dia sembelit, ya, leher kenceng, sakit, badan cepat capek, keringat dingin, ya. Atau gejala perilaku, dia menghindari sesuatu, ya. Dia takut ketemu orang banyak, atau takut sendirian, ya, ada perilaku menghindar, ya. Dan penegakan diagnosis ini dilakukan oleh profesional, dokter, psikiater, seperti saya dokter jiwa, psikiater, atau psikolog klinis, ya, psikolog klinis, ya, bukan psikolog industri, harus klinis. Beda, ada psikolog pendidikan, psikolog industri, ada psikolog klinis, ya, sifatnya khusus untuk terapi. Kemudian alat bantu ukurnya ya ada untuk depresi, slide berikutnya. Nah, langsung aja semuanya biar cepet. Ya, karena tampang-tampang yang pengen bertanya soalnya, jadi kita akomodir aja. Ya, jadi ada untuk alat ukur depresinya, contoh back depression inventory, ada PHQ 9 pertanyaan, ada GAD 7 pertanyaan, ada Hamilton Anxiety Rating Scale HAM-A, kalau di DPRC ada HAM-D, ya, Hamilton HDRS, ya, kalau di depresi ada Hamilton Depression Rating Scale, ya. Ada juga DAS, ya, Depression Anxiety Stress Scale, ya, nanti insya Allah yang saya kasih DAS, ya, 21 aja. Ada SCL 90, ya, itu juga gabungan dan 90 pertanyaan. Kadang diperlukan cek darah nggak? Perlu, ya, pada orang yang terindikasi mungkin ada gangguan tiroid, dicek kadar tiroidnya, ya. Ini level kerusakannya di mana? Oh, dia sampai diabetes, cek gula darahnya dan lain sebagainya, ya. Kemudian periksaan, ini cemas apa di gangguan jantung? Tapi orang gangguan jantung bisa nggak cemas? Ya bisa, sangat bisa, apalagi itu keadaan yang mengancam nyawa. Biasanya 11-12 orang cemas resiko sakit jantung, orang sakit jantung resiko cemas. Ya, jadi bolak-balik biasanya kayak gitu. Salah satu tesis saya adalah gangguan kecemasan dan insomnia pada pasien penyakit jantung hipertensi,
Ya, jadi penyakit jantung akibat hipertensi disertai dengan kecemasan dan gangguan tidur. Itu tesis saya. EEG untuk rekam otak, ini cemasnya karena epilepsi atau kerusakan gelombang otak atau cemas murni karena mental aja. Bisa loh, karena ada epilepsi sebelumnya. Kemudian penanganan. Ya, penanganan ya. Kalau belum perlu pakai obat, maka biasanya pakai psikoterapi, ada cognitive behavioral therapy. Kalau di luar sana ada mindfulness based therapy. Mindfulness based therapy itu terapi-terapi kejiwaan yang berdasarkan aktivitas mindfulness. Nah, mindfulness ini tuh adalah kondisi-kondisi kita sadar sekarang, sadar apa yang dilakukan, seperti orang khusyuk, hati yang hadir, ya. Mindfulness based therapy ini. Cuma orang di luar sana menggunakan mindfulness dengan metode meditasi. Ya, mereka mengambil dari salah satu penggagas adalah Jon Kabat-Zinn. Ya, Jon Kabat-Zinn ini dia belajar ilmu dari Buddha, ilmu meditasi, sehingga diakomodasi untuk terapi kejiwaan. Sayangnya dia nggak kenal Islam ya. Kalau dia kenal Islam maka akan berubah menjadi Islamic Divine Mindfulness Based Therapy gitu. Karena sama-sama fenomena meditatif. Bedakan yang meditatif itu kondisi konsentrasi ya dengan meditasi. Karena kita khawatir bersamaan dengan kegiatan keagamaan seperti yoga, meditasi atau semedi ya. Nama saya Ahmad Humaydi bukan Ahmad Semedi ya. Ahmad Semedi ya. Jadi kita pun punya dalam tanda kutip kondisi meditatif sendiri ya, apa? Zikir khusyuk, sholat khusyuk, itu kondisi-kondisi mindfulness. Ya, kondisi mindfulness. Kalau nggak mindfulness, bagaimana mungkin Nabi bisa sadar ada yang nangis di belakang? Kan sadar saat itu lagi ngapain. Sadar apa yang diucapkan. Ya, bahkan disuruh kita untuk lebih banyak sadar. Nah, ketika sadar, otak depan akan bekerja. Nah, otak depan bekerja, itulah kenapa tadi kita lihat otak depan frontal cortex ketika aktif, itu dia meregulasi emosi. Jadi bisa menahan si amigdala, meredam. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Ya, sesungguhnya salat itu dapat mencegah perbuatan fahsya, kerusakan yang sifatnya merusakin diri sendiri, atau mungkar, kerusakan yang sifatnya merusak kepada orang lain. Ya. Nah, itu dengan salat. Salat yang gimana? Ya salat yang khusyuk, yang benar. Ya salat yang sesuai dengan tata caranya dan kekhusyukannya, kualitas sholatnya terjaga. Kenapa? Karena ada kondisi mengaktifkan otak depan. Kenapa kita sujud aliran darah diperbanyak ke otak depan gitu, supaya lebih terjaga. Dan orang pikun otak depannya itu menipis, ya makanya kelakuan mundur kayak anak kecil. Maka kita jaga otak depan nih, ya jaga otak depan, jangan sampai bukan otak depan yang nggak gini-gini juga mas, ya nggak gini-gini juga. Ya, nggak gini-gini juga nggak, ya. Justru otak depan itu bisa rusak kalau kita kebentur di kepala belakang. Jadi kepala itu, ya, kalau kita kebentur di depan, yang rusak belakang. Kalau kita kebentur belakang, yang rusak depan. Hati-hati, ya. Makanya pakai helm. Jadi tadi saya lihat anak SMA udah bajunya kancing kebuka, nggak pakai helm, nggak pakai itu. Nggak tahu anak sini apa anak seberang. Anak serang SD ya. Nah tadi coba dilihat gitu, dinasihatin tuh, ini pala dijaga-jaga gitu, jangan sampai dia mengalami gangguan jiwa parah karena kerusakan otak. Pendekatan spiritual, pendekatan obat, ada obat antidepresan, ada SSRI, banyak sih, ada trisiklik, tetrasiklik dan lain sebagainya. Yang tersering adalah SSRI, SNRI. SSRI yang terkenal adalah fluoxetine, sertralin dan lain sebagainya. Kalau kecemasan bisa juga pakai SSRI ya, seperti fluoxetine, sertralin, escitalopram dan lain sebagainya. Ada juga obat penenang namanya benzodiazepin. Obat yang terkenal adalah alprazolam, lorazepam, clonazepam dan lain sebagainya ya. Untuk antipsikotik contoh seperti quetiapin yang punya efek anti cemas, atau risperidon. Pokoknya antipsikotik dosis kecil ya. Dan ilmu seperti ini nggak semua kalau gak semua psikiater ngeh. Kenapa? Karena mereka punya latar pendidikan di zaman yang berbeda sesuai dengan penelitiannya. Kadang ada yang pakai obat lama. Obat lama yang terkenal adalah benzodiazepin.
Ya, bahkan dokter-dokter selain dokter jiwa untuk nenangin pasien dikasih benzodiazepin. Efek sampingnya apa? Kecanduan. Selain kecanduan, mempercepat pikun. Ya, dan ngelepas ini susah. Biasanya kalau udah kecanduan dikirimnya ke psikiater. Oleh psikiaternya, kalau masih pakai paradigma lama, diterusin lagi makin enggak tuh. Nah, jadi butuh juga memilih-milih psikiater kira-kira ilmunya update apa enggak. Harusnya update. Jadi penggunaan benzodiazepin hanya sementara, habis itu diturunkan, atau kalaupun pakai jangan dosisnya gede-gede, harus kecil. Ya, pendekatan spiritual ya seperti biasa, ya meluruskan akidah yang keliru, ya manhaj, keyakinan, cara berpikir yang keliru. Dengan apa? Mau nggak mau harus dengan ilmu gitu. Kemudian juga datang bertemu orang-orang yang tenang, itu ada efek namanya social learning, efek resiprokal. Ya, makanya tawasul bil haq, tawasul bis sabr itu membutuhkan namanya lingkungan. Kenapa? Karena nature-nya, alamiahnya manusia itu belajar satu sama lain. Makanya bertemu dengan orang normal ini penting. Anda senang ke sini gitu. Asumsi Anda tuh normal gitu. Karena ketemu pasien sakit gitu kan. Ya mereka punya pola pikir yang aneh-aneh, ke bawah nggak? Bisa ke bawah. Bisa ke bawah. Ya. Makanya kita harus bertemu berkumpul dengan orang-orang yang baik dan soleh, yang di atas kita, supaya kita ngikut gitu. Zikir, doa, tilawah, tadabbur Quran semua adalah obat ya. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Ya enggak ada bohongnya, benar gitu. Kemudian pendekatan lifestyle tadi, olahraga ya, aerobik ya, atau kardio, latihan beban, latihan keseimbangan. Ingat, otak depan berkaitan juga dengan koordinasi gerak. Jadi gerakan-gerakan sifatnya keseimbangan juga penting. Tapi jangan yoga ya, karena kita takut man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa ngikut-ngikut mirip-mirip sama satu kaum, takutnya dia kena bagian dari termasuk golongan mereka gitu. Jadi jangan pakai yoga. Ya kita belajar aja namanya latihan keseimbangan gini gitu. Gini ya kan, keseimbangan. Ada juga kardio gitu kan. Ya lari tempat atau jalan tempat. Kalau yang gendut ke anak nggak boleh lari, ya bolehnya jalan, berenang, sepedaan. Gitu. Makanan sehat ya, sayur, buah. Karena apa? Serotonin kebanyakan dibentuk dari usus, bukan dari otak. Lebih kecil di otak. Lebih dari 80% dibentuk dari usus. Jadi pencernaan yang baik berkaitan dengan kebahagiaan. Dan juga buah, ikan, telur, makanan yang bergizi ya. Hindari yang banyak gula. Ya, apalagi gula sintetis. Ya, kalau gula sintetis pengganti gula yang sifatnya sehat ya mungkin masih bisa. Hobi yang syar'i yang mubah, contoh berkuda ya, ini olahraga juga. Terus belajar bahasa Arab. Ya silahkan hobi yang syar'i ya. Supaya apa? Supaya ada menarik minat. Baik, lanjut. Ini Anda sampai jam 12 apa gimana? Lanjut. Nah, kapan mencari pertolongan? Ya, mencari pertolongan itu ketika terjadi stres, ya, penderitaan yang terus-terusan, dan juga ada gangguan fungsi, ya. Ya maksudnya dia kan nggak ada gangguan nih dalam pikiran, perasaan, perilaku, menimbulkan distres atau penderitaan. Kalau dia nggak sadar dia menderita, orang lain sekitarnya menderita, biasanya gitu. Iya serius. Ada saatnya mereka nggak sadar kalau mereka tuh bermasalah. Yang menderita siapa? Orang sekitarnya. Jadi penderitaan ini nggak cuma dianya atau orang lain gitu yang menderita, ya. Kemudian gangguan fungsi, baik fungsi pekerjaan atau akademik kalau anak sekolah, fungsi hubungan sosial dan fungsi peran penting dalam pelayanan diri sehari-hari. Kalau itu terjadi, itu jangan-jangan gangguan jiwa, butuh pertolongan, imma dokter, imma psikiater, imma psikolog klinis gitu. Fadal, lanjut. Lanjut. Nah, komplikasinya jika tidak ditangani, depresi dan kecemasan dapat menyebabkan komplikasi serius seperti resiko bunuh diri, resiko gangguan jiwa kronis, gangguan tidur dan lain sebagainya. Jadi dampaknya tadi bisa sampai ke bunuh diri, bahkan sampai ke gangguan fisik ya seperti kanker dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillahnya kalau ditangani insya Allah bisa membaik ya. Pasien Anda alhamdulillah. Nah, ciri khasnya gangguan pasien-pasien jiwa itu kalau udah sembuh nggak ada kabar. udah dia berhenti aja gitu. Terus dia datang-datang kalau lagi kambuh atau obat habis. Dok, saya kambuh lagi ada apa? Lagi ada masalah, terus nggak minum obat kambuh. Baru datang lagi. Gitu, kalau udah enak lupa dah. Gitu. Ya nggak apa-apa sih. Ya.
Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Udahlah, alhamdulillah. Ya, kita nolong itu mudah-mudahan bisa liwajhillah aja. Ya. Nah, kalau dia dideteksi dengan cepat, ditangani dengan cepat, dengan tepat juga, insya Allah prognosisnya ujung-ujungnya akan lebih baik, insya Allah. Jadi gini, pencegahan itu bisa dalam bentuk promosi, ya itu namanya pencegahan pertama, promosi ini edukasi kayak gini nih, ini pencegahan pertama. Pencegahan kedua adalah screening, ya screening pemeriksaan. Pencegahan ketiga adalah rehabilitasi, penanganan setelah dia mendapatkan gangguan yang namanya gangguan. Ya udah kadung gangguan harus ditanganin supaya apa? Supaya nggak memberat. Ya, jadi itu minimal 3 supaya mencegah dari hal buruk. Jadi intinya penanganan awal, edukasi, promosi seperti ini, ya. Kemudian kedua adalah screening. Ketiga adalah penanganan ketika ditemukan supaya mencegah dari hal buruk terjadi. Baik, ya lanjut. Nah ini nasihat diri. Wah terbalik nih berubah. Wala tahinu wala tahzanu antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ya Allah peringatkan jangan kamu ngerasa terhina, jangan ngerasa gelisah. Kenapa kan? Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian tuh mulia kalau kalian beriman, ya. Ini berubah nih, padahal tadi udah cakep ya. Mungkin karena beda laptop kali ya. Laptopnya beda ya. Nah, lanjut doa perlindungan kita mungkin dah hafal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal. Baik, dari saya sekian. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsira wallahu taala alam. Saya serahkan pada moderator, fadhal. Baik, Masya Allah, pemaparan yang sangat bernutrisi dan bergizi bagi kita semuanya dari apa yang disampaikan narasumber Mas Dr. Humaydi. Baik, kali ini kami akan membuka sesi pertanyaan. 2 pertanyaan langsung dan 2 pertanyaan dari Zoom. Dipersilakan. Masya Allah. Udah tahu ngincer kali ya, ada yang tebal di sini ya. Masya Allah. Insya Allah pertanyaan terbaik Anda kasih 2, tapi yang satu tebal, yang satu tipis. Anda nanya 2 dapat 2 bisa satu. Satu aja. Itu juga belum tentu dapat juga. Baik, sebelumnya terima kasih banyak dokter atas pemaparan materinya yang sangat bermanfaat sekali. Jazakumullah khairan. Saya ada pertanyaan dokter terkait dengan orang yang dengan gangguan depresi atau kecemasan dan semacamnya, mungkin ya gangguan mental. Kan sebaiknya dibawa ke baik ke psikiater atau ke psikolog. Tapi kondisinya orang ini dia tidak mau gitu, dok, dibawa. Apakah mungkin dipaksa itu tidak bermasalah atau bagaimana sebaiknya? Jadi ya dia tidak mau ke dokter, tidak mau ke psikolog gitu. Udah itu apakah jika dipaksa bisa ditarik untuk ke dokter itu tidak masalah? Oke, syukran jazakumullah khairan. Afwan, jazakallah khair. Tapi Anda langsung jawab ya. Masya Allah pertanyaan bagus sekali nih. Ini banyak dialami ya. Karena bagus Anda kasih yang gede nih. Masya Allah. Ini Raudhatul Uqala nih. Masya Allah. Ya, jadi gini. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih atas pertanyaannya, dan ini juga terjadi tidak sedikit ya, kalau mau nggak dikatakan banyak tapi tidak sedikit kesulitan yang dialami oleh keluarga atau rekan-rekan yang merasa temannya atau keluarganya mengalami gangguan. Kenapa? Ketika mereka levelnya berat, ya bisa jadi mereka udah makin narik diri, ya, mengisolasi dirinya. Kalau semakin berat, tapi ada kalanya mereka enggan. Kenapa? Karena mereka ngerasa self stigma. Dia udah ngerasa dia nggak diterima orang lain, terus nanti kalau berobat ke jiwa makin menvalidasi bahwa dia tuh gangguan, sehingga dia akan makin dijauhi. Kadang seperti itu, ada self stigma. Dia self stigma dan mengkhawatirkan stigma juga.
Nah, bagaimana untuk orang seperti ini? Ada sebuah kaidah, lack of rapport, resistance indicates lack of rapport. Ya. Resistensi, ya, gak mempannya kita ngomong, gitu. Ya, penolakan, resistensi indicates lack of rapport, mengindikasikan adanya keterbatasan keakraban atau rapport, hubungan baik. Antum kalau dakwah ngajak orang langsung celananya cingkrangin, jenggotnya Pak Tuban, nggak gitu juga kan langsung. Ya. Pasti bina hubungan dulu kan. Nah, ketika kira-kira ini belum bisa diajak, kita langkah pertama adalah bangun keakraban. Ya, bangun keakraban sampai dia percaya sama kita, baru kita ajak yuk. Sampai dia percaya bahwa dia tuh bisa kita tolong, kita tuh ada untuk dia dan kita mau nolong dia, kita mau ngasih tahu bahwa kamu tuh bisa ditolong, kamu itu kalau nggak ditolong nanti membahayakan diri kamu dan saya sangat pengen menolong kamu sebagai saudara atau sebagai sahabat. Jadi boleh nggak? Atau kedua nih cara-cara yang kurang apa ya? Ada cara yang juga kadang tapi kondisi yang berat ya, kadang susah. Saking susahnya karena dia udah semakin berat ya, dengan cara diberikan obat tanpa sepengetahuan dia gitu. Diberikan obat tanpa sepengetahuan dia. Alhamdulillah sekarang ada obat-obatan yang sifatnya cair, jadi bisa dimasukkan ke minuman atau makanannya tanpa dia tahu ya. Namun kalau berobat tanpa kesadaran, sayangnya takutnya dia kurang begitu berubah kalau tanpa kesadaran. Akan lebih baik ketika dia menyadari dirinya, dan itu akan lebih memperkuat proses perubahan. Tapi biasanya kalau kondisi berat memang susah. Ya mau nggak mau kadang dalam tanda kutip dipaksa dengan memberikan obatnya. Tapi kalau kondisi memang membahayakan seperti contoh dia sudah sampai indikasi mau melukai diri sendiri atau suicidal ya, self harm atau suicidal, mau membunuh diri. Atau bahkan kebalikan seperti kejadian yang anak membunuh orang tua tuh udah mulai banting rumah, banting barang segala macam, udah ada indikasi itu udah mau ngamuk atau mau membayar, itu emang harus dipaksa untuk masuk perawatan gitu. Nah kita mencegah dari hal tersebut. Ya, maka langkah awal kalau masih kelihatan masih bisa diajak ngobrol, kita bina rapport dulu. Nah, ana di Instagram itu posting satu tulisan kalau nggak salah. Orang depresi itu akan dengan sedemikian rupa, dia akan membuat orang di sekitarnya kesel sama dia. Akan membuat orang di sekitarnya tuh menjauhi dia. Untuk apa? Untuk memvalidasi diri sendiri bahwa dia itu payah, dia itu nggak pantas, dia tuh rendah. Ya. Makanya untuk berhadapan orang seperti itu, kita perlu namanya keikhlasan, kesabaran, ketulusan, bener. Tulus untuk standby. Kita berada namanya unconditionally love, cinta tanpa syarat. Kita ada untuk dia sampai dia sadar, oh ternyata setelah saya kayak gini masih ada yang mau memperhatikan saya. Nah itu gitu. Itu paradoksnya orang depresi. Kadang ada sampai kayak gitu. Dia membuat orang sekitarnya membenci dia. Padahal itu adalah kebencian dia sama diri sendiri, sehingga membuat dia memvalidasi itu kan gak ada yang sayang sama saya, gitu. Ya, jadi kalau ada keluarga kita, anak kita, ya yang terkena fitnah dalam keadaan depresi, bersabarlah, ya. Tetap berlaku seperti malaikat Jibril kepada Ibunda Maryam dan Nabi Muhammad SAW, yaitu kita kasih solusi, kita kasih kabar gembira, dan kita perhatikan terus, kita ada untuk mereka. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bisa menjawab. Satu lagi. Nah, bismillah. Pertama-tama jazakallahu khairan Pak Dr. Ahmad atas materinya. Saya izin bertanya karena juga tertarik berkaitan dengan agak lebih jelas. Oh iya. Jadi tertarik bagian tadi terkait sehat jiwa ya. Salah satunya adalah
mampu untuk mengatasi tekanan. Nah, selaku mungkin wali siswa gitu ya, yang mana kita juga termasuk memberikan tekanan akademis ya, itu tidak kita pungkiri. Jadi di saat yang sama kita juga tidak ingin, tadi kalau nggak salah disampaikan aspek faktor risiko itu kan ada faktor keluarga yang entah itu otoriter, dimana kadang kita juga ada sebagian kita yang mungkin berpikir bahwasanya orang itu dipaksa dulu gitu ya baru biasa. Nah di sini kan seakan menurut saya kelihatan seakan-akan konflik gitu ya. Nah mungkinkah ada titik tengahnya di mana kita sebagaimana mendidik apalagi di tingkat SMA di mana dia harusnya sudah siap untuk melayani tekanan-tekanan itu, tanggung jawabnya. Di saat yang sama kita berusaha untuk tidak menjadi seorang yang tadi khawatirnya otoriter atau memberikan tekanan yang berlebihan. Nah itu bagaimana titik tengahnya atau keseimbangannya supaya kita harapkan ya siswa kita mendapatkan hasil yang optimal seperti itu. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Syukran. Ya, Afwan, terima kasih pertanyaannya. Nah ini ada hadiah Tantum. Mungkin kecil tapi saya lihat isinya tuh sangat bagus. Tunggu jawabannya. Ya, jazakallahu khair. Afwan ya, hadiahnya habis nih kalau dari saya. Tapi insya Allah ada buah ini. Taib. Ya pertanyaan sangat bagus. Jadi saya senang nih dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat bagus ini. Jadi Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Kita bisa tahu bahwa ada kalanya orang-orang membutuhkan pemaksaan. Namun kita suka lupa juga bahwa sebelum dilakukan pemaksaan, kita perlu membuat bingkai berpikir. Kenapa di sekolah itu suka diseragamkan cara berpakaian, cara tata busana, penampilan rambut dan lain sebagainya dari kecil? Itu salah satunya adalah untuk membiasakan mereka biar teratur dan bisa diatur. Ya. Jadi kalau anak dari kecil dibiasain bebas, rambutnya boleh panjang, kita lihat aja ntar tuanya, kemungkinan besar akan cenderung lebih seenaknya. Ya. Kecuali dalam aspek lain dia akan diterapkan pembiasaan untuk keteraturan, yang mungkin akan berbeda. Nah, namun dalam konteks yang sekarang, kalau kita berbicara dalam konteks ma'had ini ma'had ini berarti siswanya adalah seorang yang sudah remaja. Nah, sebagaimana pendekatan pada remaja, kita tahu ya sebagaimana yang juga dialami oleh Nabi Ismail. Bapaknya ya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Nah, Nabi Ibrahim untuk menyuruh anaknya itu enggak nyuruh sekonyong-konyong, anakku, wahai bunayya, wahai anakku sayang, disembelih yuk gitu. Walaupun ngomongnya terlihat lembut, tapi kan ngomongnya serem. Ya, kamu disembelih ya, kan nggak kayak gitu. Tapi wahai anakku sayang, ya bunayya, sungguhnya aku mimpi. Di dalam mimpiku, aku menyembelihmu. Bagaimana pandangan kamu? Diajak berpikir dulu. Ya. Jadi biasakan pada orang yang remaja, mereka sudah punya ego sendiri. Mereka sudah punya identitas yang mulai tumbuh. Ya, mereka menjadi orang dan mereka sudah menjadi pradewasa. Walaupun kadang mereka sok dewasa. Tapi mereka sudah tumbuh ya egonya. Sehingga pendekatan kepada mereka adalah pendekatan yang sifatnya diskusi. Ya, mengajak mereka berpikir bahwa ngikutin aturan ini ada tujuannya. Silahkan ya ajak mereka berdiskusi satu sama lain. Nah, kita menengahi. Kalau mereka udah melenceng, kita bawakan dalil yang nggak bisa ditolak. Gitu. Dan ketika mereka udah paham, kita sepakat, oke, sepakat ya, kita mulai sekarang berlakukan
aturan seperti ini. Kalian harus begini. Nah, insya Allah itu akan lebih enak ya. Ya. Kita bisa berkaca dengan perkataannya Nabi Musa ya, yang disuruh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm kalau nggak salah ya. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Maka berkatalah dengan perkataan yang lemah lembut. Bayangin Nabi Musa, seorang nabi yang begitu mulia, ulul azmi, disuruh Allah untuk ngomong sama seburuk-buruknya manusia sepanjang zaman yang ngaku sebagai Tuhan, ya salah satu seburuk-buruknya manusia, dengan perkataan layyin yang lemah lembut. Ya, kenapa? Ini juga ada penjelasan ilmiah. Ya, perkataan yang lemah lembut. Masa kita nasihatin orang kan, "Hei, Firaun, apa kabar, Le? Tolong tenang, kan nggak bisa kayak gitu, Le." Ya, nggak bisa kayak gitu. Tenang dong antum, kan nggak bisa kayak gitu. Ya, Firaun. Saya disuruh Allah nih yang menciptakan semua alam semesta. Nah, kan gitu. Omongan yang lain secara ilmiah itu akan membantu seseorang untuk mencapai gelombang otak alfa yang mana lebih tenang. Antum juga pengen kan Anda ngomongnya tenang supaya antum dengerin. Itu fitrah, itu alamiah. Ya, bahkan untuk ketenangan sendiri Allah isyaratkan dalam surat Al-Anfal, dalam surat surat Al-Anfal, surat apalagi yang lupa. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman gini. Tsumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asa ya yang yaghsha 'alaikum yaghsha ta'ifatun minkum. Nah, jadi kemudian ini kan dalam konteks perang Uhud, setelah kemudian anzala 'alaikum, aku turunkan kepada kalian ya, min ba'dil ghammi, setelah mengalami kesedihan, ya, kekecewaan. Apa? Amanatan, rasa aman, nu'asa, dengan rasa kantuk yang ringan. Ya, nu'asa itu kantuk yang ringan. Ya, yaghsha ta'ifatun minkum. Saya lupa surat apa ya. Yang Allah liputi kepada sebagian di antara mereka. Nah, ini juga ada ayat lanjutannya yang juga menarik nih. Ya, enggak semua Allah kasih ketenangan. Tapi konteks tadi yang sama, ya. Allah kasih rasa kantuk, rasa rileks untuk tenang. Maka faqula lahu qawlan layyina, itu membuat orang untuk jadi rileks dan cenderung mendengarkan apa yang diomongin. Itulah kenapa wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Maka apabila Al-Qur'an dibacakan, Allah perintahkan dua. Ya, apa tadi? Fastami'u lahu. Istami' bukan sami' kan? Istami' itu artinya kalau dengerin baik-baik gitu kan. Wa ansitu, disuruhnya ansitu bukan ansitu, bukan disuruh sukun, diam doang, tapi ansit itu diam dan diam untuk memperhatikan gitu loh. Jadi la'allakum turhamun, diam, suruh tenang. Nah, layyin, perkataan yang menenangkan itu membesarkan kemungkinan untuk bisa didengarkan. Jadi tadi Masya Allah, Al-Quran dan Sunnah itu memberikan macam-macam ilmu yang kalau diteliti lebih lanjut itu nyambung dengan teori-teori, berbagai macam teori, termasuk dalam komunikasi. Ya, jadi dalam membujuk juga kita ngomongnya baik-baik. Ya. Kemudian, nah tadi sedikit tentang lanjutan dari surat tadi, wa ta'ifatun qad ahammatkum anfusuhum yazunnuna billah ghairal haqqi zunnal jahiliyah. Nah, ini pada sebagian ta'ifah, pada sebagian kelompok, qad ahammathum anfusuhum, mereka bikin susah diri mereka sendiri, bikin gelisah diri mereka sendiri. Kenapa? Yazunnuna billah ghairal haqq. Mereka menyangka-nyangka dengan persangkaan buruk, suudzon sama Allah. Inilah yang banyak terjadi jamaah dalam kondisi masyarakat kita sekarang.
Betapa banyak orang mengalami gelisah, mereka menyangka hal buruk akan terjadi sama mereka. Seolah-olah menfitnah Allah ngasih takdir yang buruk buat dia. Ya, padahal Allah bilang la tuqaddimu baina yadillahi wa rasulih. Kalau nggak ada dalil bahwa masa depan kamu bakal celaka, ngapain kamu menyangka Allah bakal celakain kamu? Kan nggak gitu kan? Kan nggak ada dalil. Nggak ada kata Nabi, nggak ada Allah, nggak ada kata Nabi. La ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadillahi wa rasulih. Tapi seringkali kita mendahului dengan bersangka buruk, hidup kita akan buruk. Nah, ini harus diluruskan. Baik, gitu. Wallahu taala alam, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kayaknya waktunya juga udah cukup ya. Tadi ada mau tanya satu. Nanti japri aja kali ya, atau gimana? Baik, dokter. Berikutnya ada pertanyaan dari Zoom ya, 2 pertanyaan. Yang pertama, Bismillah, dokter izin bertanya. Jika dilihat dari paparan materinya, depresi dan gangguan kecemasan berada di sisi yang berbeda. Apakah dimungkinkan seseorang mengalami gangguan kecemasan dan depresi secara bersamaan? Apabila seorang remaja didiagnosis mengalami gangguan kecemasan dan depresi berat, apakah dapat pulih seutuhnya ataukah ada kemungkinan atau resiko mengalami depresi atau gangguan berulang di masa mendatang? Syukran. 2 pertanyaan ya. Iya. Tapi ini juga mudah-mudahan bisa mengakhiri atau gimana? Itu 2 pertanyaan itu. Iya. Taib. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Jadi terima kasih atas pertanyaannya. Sayangnya dari Zoom ya, jadi nggak bisa ngasih buah ini ya. Maksudnya dilempar. Jadi kalau ditanyakan bisa nggak cemas dan depresi muncul bersamaan? Bisa ya. Bahkan ada diagnosisnya gangguan mix campuran cemas dan depresi ya. Kode ICD-10-nya adalah F41.2, gangguan campuran cemas dan depresi. Itu ketika sekitar cemas dan depresi sama kira-kira. Tapi bisa nggak cemas itu akan menimbulkan gejala depresi? Bisa. Tapi dominannya cemas. Begitu juga depresi, ada nggak spektrumnya yang menimbulkan gejala cemas? Bisa. Ya. Namun ketika seimbang maka disebut gangguan campuran cemas dan depresi. Wallahu ta'ala alam. Kemudian tadi pertanyaannya, apakah bisa yang berat itu bisa sembuh? Bisa, insya Allah. Ya. Likulidain dawa. Jadi setiap penyakit itu ada obatnya. Ya, saya beberapa kali ada pasien yang depresi berat, ya, dia ada masalah, terus tekanan sama calon istrinya, masalah kantor, orang tuanya agak cerewet, akhirnya diem aja, udah diem, nggak ngapa-ngapain, diem aja. Ya, depresi berat. Setelah diinjeksi, dimasukin perawatan, kasih obat, alhamdulillah membaik. Setelah beberapa bulan, ya pengobatannya dan dia rutin, alhamdulillah membaik. Ya, sambil orang tua diedukasi supaya jangan terlalu cerewet karena anaknya udah besar, pendekatannya udah berbeda. Ya, dan dia juga udah berhenti dari menikahi calon istrinya karena memang toksik juga, ngejar-ngejar gitu. Tuntutan padahal udah jadi istri gitu, udah nuntut ini, ya udah konflik, sehingga dia batal dan alhamdulillah membaik dan bisa bekerja lagi. Bahkan sekarang ya tadi ya ketika udah benar-benar bagus, pasien lupa ya, tiba-tiba hilang ya gitu ya. Jadi seperti itu ya, nggak apa-apa, Anda senang aja. Doakan mudah-mudahan mereka sembuh ya, sehat gitu. Dan ada gitu. Jadi insya Allah, tapi bisa nggak berulang? Bisa. Jadi orang udah sekali kena gangguan jiwa itu seperti kena asma, bisa kambuh lagi. Jadi ciri khasnya kalau udah membaik, udah minum obat, mungkin udah nggak minum obat, tapi kalau lagi ada tekanan, siap-siap nanti muncul kalau nggak minum obat. Ya, jadi kalau udah nggak enak, segera datang untuk minta obat supaya gejalanya nggak tambah berat. Ketika udah mulai kambuh. Wallahu ta'ala alam, bisa menjawab ya.